Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Berjumpa lagi bersama dengan Bunda Dewi di pembelajaran tematik. Apa kabar anak soleh-soleha Bunda? Bunda harap anak soleh semuanya sehat walafiat ya, dan bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Baiklah anak soleh, hari ini kita memasuki tematik tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Mapel apa aja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama ada mapel IPA, ilmu pengetahuan alam. Yang kedua ada bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada SBDP. Terus tujuan pembelajarannya apa Bunda? Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak soleh bisa memahami gaya listrik dan perubahan bentuk energi listrik. Yang kedua, anak soleh bisa menemukan informasi dalam teks. Dan yang ketiga, anak soleh bisa mengetahui pola lantai dalam tari. Nah, baiklah, yang pertama kita akan belajar IPA. Kita akan belajar materi mengenal gaya listrik. Pengertian gaya listrik. Apa itu gaya listrik anak soleh? Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek permuatan yang berada dalam medan listrik. Ada juga yang mengartikan bahwa gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda. Nah, secara garis besar, energi listrik itu anak soleh dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis apa? Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir dan perpindahan arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, listrik statis ini anak soleh dihasilkan dari gesekan benda, sedangkan listrik dinamis itu dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Nah, listrik statis ini tidak bisa dialirkan dalam satu rangkaian, sedangkan listrik dinamis bisa mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Nah, ini contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada saat kain wol disetrika dan didekatkan ke badan kita, maka muncul listrik statis yang menarik rambut-rambut di badan kita. Itu contoh pertama listrik statis. Yang kedua itu gosokkan balon ke rambut lalu tempelkan di dinding, maka balon akan menempel di dinding. Selanjutnya itu yang ketiga ada penggaris mika. Kalau digosok-gosokkan ke rambut itu lalu didekatkan ke sobekan kertas, maka kertas akan menempel di penggaris. Dan yang keempat ada dalam skala besar fenomena listrik statis terlihat dari timbulnya petir akibat loncatan muatan listrik statis. Nah, listrik dinamis ini terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik hanya bisa menyala pada rangkaian listrik tertutup. Contoh listrik dinamis adalah pada baterai dan lampu. Baterai mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Nah, kutub positif pada baterai adalah ujung baterai dengan tonjolan kecilnya itu anak soleh, sedangkan kutub negatif adalah ujung baterai yang rata biasanya mengkilat. Nah, jika kedua kutub dihubungkan kabel, elektron akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, saat arus listrik melewati lampu, arus listrik menyebabkan lampu menyala. Saat salah satu ujung kabel dilepas dari kutub baterai, lampu akan mati karena elektron tidak bisa mengalir. Gejala listrik terbukti dengan adanya nyala lampu. Lampu bisa menyala karena ada elektron.
Elektron mengalir karena elektron terus bergerak. Yang kedua di sini ada mapel bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi dalam teks. Nah, di sini ada beberapa hal dalam menemukan informasi dalam teks. Yang pertama itu anak soleh bacalah teks dengan saksama, dengan cermat, dengan teliti. Yang kedua, anak soleh rumuskan pertanyaan dengan konsep adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya adik simba itu. Yang ketiga, temukan jawaban dari pertanyaan. Dan yang keempat, anak soleh bisa lakukan diskusi. Selanjutnya ini materi SBDP, yaitu pola lantai gerak tari. Nah, saat menari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Nah, jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Nah, garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Nah, para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Nah, bentuk formasi garis ini dapat diubah-ubah. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari itu disebut pola lantai. Nah, pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Nah, secara umum pola lantai itu berupa garis lurus atau garis lengkung. Nah, bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Nah, bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan. Nah, anak soleh perhatikan gambar berikut nih. Nah, soleh lihat ya, dari A sampai F itu bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Yang di bawahnya itu dari A sampai F juga, itu keterangannya itu penari dan arah hadapnya. Nah, di sini ada contoh beberapa gambar tarian berikut ya. Nih, yang kanan ini, yang kiri ini ada tari saman. Tari saman tadi bentuk formasinya apa tadi? Lihat yang mana, yang A, B, C, D, E, atau F. Nah, ini anak soleh latihan ini berdasarkan teks pola lantai gerak tari ini nggak usah dikerjakan ya anak soleh, dilewati aja. Nah, pada teks pola lantai gerak tari anak soleh terdapat foto tari legong ya. Tadi ada yang sebelah kiri tadi. Nah, penari tari legong ini membawa kipas. Kipas itu digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kipas saat udara panas. Namun saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Nah, kipas angin itu, nah ini anak soleh. Perhatikan gambar beberapa alat elektronik berikut. Di sini ada lampu senter, kipas angin, setrika, ada lemari pendingin atau kulkas ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Apa sih yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Yang kedua, apa sih yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Yang ketiga, apa sih yang menyebabkan setrika menjadi panas? Dan yang keempat itu, apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Hayo, ada yang tahu nggak anak soleh? Nah, kita akan bahasnya ya satu persatu dari pertanyaan 4 ini. Karena kita nggak sekolah, jadi nih kita diskusikan bersama-sama aja ya. Nah, ini peralatan elektrolit ini dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, energi listrik itu dapat diubah menjadi energi lain saat arus listrik mengalir melewati bohlam,
bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Bohlam itu lampu ya. Nah, terus energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bila-bila kipas angin. Itulah anak soleh jawaban yang tadi. Nah, itulah materi Bunda hari ini. Hari ini nggak ada tugas ya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar anak soleh.